Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang mendukung di antara ketiganya. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan akhlak dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo hadir sebagai jawaban untuk menjadikan siswa berprestasi dan siap melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, mengarahkan siswa menjadi insan yang bertakwa dan beradab Islami berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo berdiri tahun 2008 yang disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dikpora Kota Surakarta. SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo beralamat di Jalan MT Haryono nomor 82 Gondang, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rati Nurteta, guru mata pelajaran IPS di SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dengan materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran saya dengan harapan semoga Bapak Ibu dosen dapat memberi masukan dan saran untuk pembelajaran saya yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita luangkan waktu ya untuk berdoa dulu. Salah satu mimpin doa, Rizky. Yuk, depan sini. Tenang sini dong. Nah. Are you ready? Yes. Satu, three. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, boleh balik. Terima kasih Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kalau yang belum, setelah ini makan siang ya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Kenan, Azra. Terus sebelum Bunda mulai pelajarannya ya, Bunda mau cek kebersihan kelasnya dulu. Yang di bawahnya ada sampah, bisa diambil, dibuang di depan. Ada nggak? Ya, dibuang dulu depan. Udah bersih. Oke, bajunya dirapikan. Ya, lengannya yang digulung panjangkan. Udah rapi. Oke. Nah, supaya kita semangat ya untuk belajar hari ini, Bunda ada kata-kata motivasi. Iya, man jada wajada. Pernah dengar?
Nah, apa yang pernah dengar artinya apa? Manjada wajada. Betul, siapa yang bertunggu-tunggu? Tunggu dulu. Betul, ulangi lagi, tadi belum pakai mikrofon. Siapa? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Iya, pasti akan berhasil ya. Namanya orang itu ya akan berusaha, maka Allah akan memberi ya bantuan, kemudahan seperti itu. Oke, nah biar lebih semangat lagi kita nyanyi bareng-bareng ya. Semuanya wake up dulu, standing please. Kita berdiri, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang semangat ya yang belakang, suaranya ya kita nyanyi bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali. Nah ya, udah semangat belum ini buat belajar? Sudah, kok suaranya pelan. Ya, dibuka bukunya. Kita mulai pelajaran hari ini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang pengertian, cara terjadinya, dan ciri-ciri interaksi sosial. Coba, siapa yang masih ingat pengertian dari interaksi sosial? Angkat tangan. Oke, Alvaro, apa? Hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Iya, betul ya. Jadi pengertiannya adalah hubungan saling mempengaruhi. Itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terus yang kedua, ada syarat terjadinya. Apa saja? Coba angkat tangan. Oke, Cinta. Adanya kontak dan komunikasi. Betul ya, good job. Betul sekali. Jadi syaratnya hanya ada dua, kontak dan komunikasi. Terakhir, ciri-cirinya apa coba? Oke, Rafa, apa ciri-cirinya? Berlakunya lebih dari satu orang, berlangsung timbal balik, adanya tujuan, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Iya, ada berapa berarti jumlahnya? Ada 4. Ada 4, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang masih di bab 2, tapi subbabnya yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, di sini Bunda sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, kalian ya sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis proses asosiatif serta pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan geografis. Kemudian yang ketiga, menganalisis proses disosiatif serta pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan geografis. Tuh. Nah, selanjutnya, pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Maksudnya apa? Nah, apa sih pentingnya belajar interaksi sosial gitu dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya dalam prakteknya. Gitu. Jadi interaksi sosial itu adalah di mana berkaitan erat manusia sebagai makhluk sosial. Apa artinya coba? Makhluk sosial berarti manusia. Iya. Betul. Ulangi lagi apa tadi? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Iya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Betul. Jadi kita pasti membutuhkan satu sama lain. Sehingga di sini menjadi penting ketika kita belajar interaksi sosial, yaitu yang pertama membangun relasi satu sama lain dengan orang lain ya. Yang kedua, memperluas wawasan pengetahuan. Yang ketiga, kita dapat mempelajari karakteristik manusia.
setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan kreativitas, seperti itu. Nah, garis besarnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, yang kalian akan lakukan itu yang pertama adalah menyimak dan ada tanya jawab, sesi tanya jawab, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan materi secara umum. Bunda akan menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada pembagian kelompok. Dalam kelompok tersebut nanti kalian diskusi ya. Terus menyajikan hasil laporan sederhana beserta dengan tugas mading. Jadi kalian membuat majalah dinding yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, untuk teknik penilaiannya ya, Bunda akan ambil 3 nilai dari kalian. Yang pertama adalah nilai sikap, dan yang kedua dari pengetahuan ya, nanti ada pretest sama posttest, hasilnya nanti Bunda ambil nilainya. Dan yang ketiga keterampilan. Keterampilan itu dari laporan diskusi kalian dan juga dari mading yang kalian buat, gitu ya. Nah, untuk modelnya, model pembelajarannya kita akan memakai problem based learning. Kemudian metodenya kita nanti ada belajar kelompok, kemudian ada presentasi di depan dan tanya jawab, gitu. Nah, di sini ada pretest. Linknya sudah Bunda share di grup WA. Silahkan dibuka ya HP-nya. Bisa dikerjakan. Pretest judulnya itu ya. Dikerjakan, ada 5 soal. Waktunya 5 menit. Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, oke. Berarti Bunda lanjutkan. Nah, di sini ada video. Kalian perhatikan videonya ya. Terungkap pemicu tawuran pelajar di jalur Pantura Sempurna, Desa Beji, Kecamatan Jero, Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tawuran tersebut mengakibatkan 4 pelajar terluka hingga harus dibawa ke puskesmas terdekat. Aksi tak patut dicontoh itu diduga dilakukan pelajar SMK dari 2 kelompok berbeda. Bahkan, ada yang membawa kayu balok dan batu hingga meresahkan warga sekitar. Saat itu satu kelompok pelajar datang dari arah timur, sedangkan pelajar lainnya datang arah barat. Tiba-tiba aksi saling serang membawa kayu dan batu terjadi. Bahkan infonya juga ada yang bawa senjata tajam. Warga yang berada di lokasi sekitar jalan menuju PLTU Tanjung awal berusaha melerai, namun justru dilempari batu oleh para pelajar. Sementara itu Kapolsek Jenu, Kompol Gunawan Wibisono, menyatakan aksi tawuran pelajar diduga karena saling ejek antara kala tanding sepak bola lalu terjadi aksi penghadangan. Oke, videonya tadi tentang apa? Tawuran apa? Mikrofonnya mana? Tawuran pelajar, betul ya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang jadi penyebab dari tawuran pelajar itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa penyebabnya? Karena tidak terima kalah dalam pertandingan sepak bola. Iya, karena nggak terima kok kalah timnya di sepak bola gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah supaya kejadian tawuran pelajar itu tidak terjadi? Apa yang perlu dilakukan coba? Kela. Menerima apapun hasil pertandingan dengan lapang dada. Iya, good ya. Kita harus lapang dada. Apapun hasilnya harus terima. Yang lain coba ada lagi?
Quinza. Apa Quinza? Menjunjung tinggi sportivitas. Iya betul, dalam pertandingan harus menjunjung tinggi sportivitas. Jadi harus siap menang tapi juga harus siap kalah, nggak cuma siap menang aja gitu ya. Nah, di sini adalah peta konsepnya untuk mempermudah kalian belajar. Jadi bentuk dari interaksi sosial dibagi dua, proses asosiatif dan disosiatif. Baca salah satu. Jamara dibaca, ayo. Proses asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu asimilasi, akulturasi, akomodasi, dan kooperasi. Iya, terima kasih Damara udah dibaca. Selanjutnya disosiatif dibaca kita. Proses disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik. Iya, betul sekali ya. Nah, sekarang Bunda akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya untuk berdiskusi. Oke, sudah? Ready? Ya. Setiap kelompok nanti akan dapat LKPD, lembar kerja peserta didik, gitu ya. Isinya apa? Isinya yaitu ada 2 artikel berita. Artikel berita yang pertama dibaca terlebih dahulu, ya, dibaca. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, ya, berbentuk kolom-kolom ini. Nanti dijawab semuanya, diisi semuanya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah paham? Baik, kalau gitu Bunda bagikan lembar kerjanya. Jadi menurutmu gimana, Mir? Tulis pengaruh masalah tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, geografis. Kan ini masalahnya tawuran. Terus masalahnya berarti kan penyebabnya karena tidak terima bermain bola toh, kalah pertandingan bola. Berarti aspek sosialnya karena ibunya kalah. Boleh juga kok. Tapi itu yang dalam bentuk sosial, ekonomi apa geografis itu masalahnya. Itu kayaknya sosial ya. Sosial. Itu kayak sosial. Tapi pendusun bukan. Kita cari di Google aja. Ya udah cari Google. Penyebab terjadinya masalah sesuai berita di atas. Udah. Penyebabnya itu ya? Prosesnya kan disosiatif itu. Penyebabnya masalah terjadi apa? Sesuai dari skala tanding. Ya, kayak itu. Kalah tanding sepak bola. Yang kedua ini apa? Tuliskan pengaruh masalah tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, geografis. Cukup rumit ya. Ini ditambah dulu. Ya, sudah selesai semua untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kita akan presentasi ya, dimulai dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Damara, Winza, dan juga Cinta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bertiga. Yang pertama, penyebab terjadi masalah tawuran karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan ekonomi, budaya, dan berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam. Pengaruh masalah tersebut terhadap aspek sosial adalah timbulnya stres, frustasi, dan bahkan trauma, merusak citra pelajar dan merusak nama baik sekolah dan terganggunya proses belajar. Selanjutnya, penyebab terjadinya gotong royong karena terjadi lumpur, banjir bandang, dan adanya sikap sosial dari masing-masing individu untuk meringankan beban orang lain. Pengaruh kondisi tersebut adalah banyaknya rumah warga yang kehilangan rumahnya menjadi berantakan, atau namun karena banyaknya warga yang peduli, mereka jadi terbantu. Sekarang dalam interaksi asosiatif adalah akomodasi mediasi perundingan dengan pihak ketiga sebagai penengah. Asosiatif gotong royong dikerjakan bersama untuk tujuan bersama. Dampak asosiatif biasanya positif dan mengarah pada persatuan. Dan ada interaksi sosial disosiatif, yaitu contohnya pertentangan. Usaha mencapai tujuan dengan menanding pihak lawan, baik dengan ancaman atau kekerasan. Dampak disosiatif yang kedua ada interaksi yang mengarah pada perpecahan. Ya, sudah lanjut dari tanya jawab yang akan bertanya kelompok 2. Ya, kelompok 2. Bagaimana cara mencegah terjadinya tawuran pelajar? Tawuran pelajar dapat dicegah dengan mengontrol tingkat emosi pada diri sendiri dan dapat untuk membiasakan untuk tidak melakukan hal-hal kasar serta mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Di sini anggotanya ada Dela, Cita, Farah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah diberikan Bunda tadi. Bentuk interaksi sosial, proses asosiatif, penyebab terjadinya gotong royong, terjadinya bencana banjir bandang. Warga korban banjir bandang ini saat terbantu dengan adanya bantuan tenaga dari warga lain. Pengaruh kondisi tersebut terhadap aspek sosial, terhadap aspek geografi. Warga masih berupaya membersihkan rumah mereka dari lumpur dan pasir yang terbawa banjir bandang. Kejadian tersebut termasuk aspek geografis. Di sini saya akan mempresentasikan Madin. Di sini ada interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Dampak asosiatif: 1. Menciptakan persatuan. 2. Menciptakan suasana yang nyaman. 3. Solidaritas semakin kuat. 4. Dapat merubah kebiasaan seseorang menjadi lebih baik. 5. Perekonomian meningkat. Dampak disosiatif: menyakiti fisik dan psikis satu dengan yang lain. 2. Aktivitas transportasi terganggu. 3. Rusaknya barang-barang sekitar. Mengapa pada zaman dahulu proses interaksi sosial bersifat terbatas?
Karena zaman dulu belum ada teknologi yang canggih di bidang transportasi dan komunikasi, sehingga proses interaksi sosial masih terbatas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Saya Kenma. Saya Rama Akbar. Akan mendiskusikan hasil penyebab masalah sesuai berita di atas adalah karena kalah tanding sepak bola. Pengaruh masalah sosial, hubungan dengan orang lain menjadi rusak, munculnya kecurigaan dan kewaspadaan. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Yang pertama adalah asosiatif. Dampak asosiatif adalah 1. Pekerjaan menjadi lebih gampang dan cepat selesai. 2. Mempererat hubungan warga. 3. Menjadi lebih dekat dengan keluarga. Dampak asosiatif. 1. Membuat musuh. 2. Membuat perbedaan di dalam kelompok. 3. Bisa menyebabkan rasa benci, iri, dan dengki. Hasil dari kalian jawab berarti kelompok ya kalian kelompok ya jadi kelompok 7 ya pertanyaan Jika ada diskusi atau debat kemudian malah memunculkan perpecahan. Apa tadi pertanyaan? Jika ada diskusi atau debat kemudian malah memunculkan perpecahan. Cara mencegah agar saat diskusi tidak terjadi perpecahan salah satunya dengan menjunjung tinggi tegang rasa atau menghargai orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyelesaikan presentasi ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan, siapa yang tahu? Apa yang kita pelajari hari ini? Proses asosiatif dibagi menjadi 4, yaitu asimilasi, akulturasi, kerjasama, dan akomodasi. Iya, betul, Alicia. Kemudian, kesimpulan yang kedua apa? Oke, Sayu. Proses disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, konflik. Iya, di sini Bunda akan menarik kesimpulannya secara umum ya, bahwa proses asosiatif itu adalah yang membangun, mengarah kepada kebaikan, kesatuan. Sedangkan disosiatif itu lawannya ya, jadi yang mengarah ke merusak atau memperburuk keadaan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu poster. Silahkan dibuka lagi WA-nya ya, kita kerjakan secara individu. Linknya sudah Bunda share. 5 pertanyaan. Postes. Ya, judulnya postes. Sudah selesai semua mengerjakan prosesnya? Sudah, baik. Kita lanjut ke refleksi. Ya, refleksi juga sama secara tertulis ada di grup, sudah Bunda bagikan, silahkan diisi. Oke, sudah selesai mengisi refleksinya? Sudah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar hari ini, harapan Bunda ya, tindak lanjut dari kalian adalah mempraktekkan hal-hal baik dari asosiatif atau disosiatif? Asosiatif. Iya, dari asosiatif ya, kebaikan-kebaikan berhubungan dengan orang lain itu dipraktekkan.
Kemudian untuk materi kita selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi keragaman kebutuhan, jenis kebutuhan, dan alat emas kebutuhan. Dipelajari di rumah. Selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi, ya. Nah, di sini adalah sumber belajar kita hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bunda tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus buat kalian semua.